Pemirsa, pengungsi di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur mengeluhkan kekurangan air bersih dan perbaikan rumah tinggal. Keluhan itu lantaran air mengandalkan pompa yang membutuhkan listrik, sementara listrik di pengungsian tidak stabil. Puluhan warga Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang mengungsi di posko pengungsian SDN Supiturang 4. Warga mengeluhkan ketersediaan air bersih yang sulit. Keluhan itu lantaran air bisa didapatkan menggunakan pompa air listrik. Sedangkan listrik di lokasi pengungsian tidak stabil karena hanya mengandalkan genset. Kondisinya rusak berat, banyak rumah roboh, RT 10, RW 4. Itu sebagian warga saya itu nggak tahu tinggal di mana, saya nggak tahu. Yang parah pokoknya RT 10 sama RT 11, Mas. Rusak semua. Rusaknya seperti apa, bisa jelaskan? Ya itu, bongkar-bongkar itu atapnya. Ambruk, ada yang ambruk. Warga juga berharap adanya bantuan perbaikan rumah sehingga nantinya setelah kondusif mereka dapat tinggal di rumah mereka. Dari Lumajang, Jawa Timur, Saif Hajarani, Ainis melaporkan. Dan pemirsa, kini kita akan melihat terlebih dahulu seperti apa kondisi terkini di Kampung Renteng yang merupakan salah satu lokasi terparah terdampak erupsi Gunung Semeru. Seperti inilah pemirsa kondisi di Kampung Renteng yang berada di Sumberwuluh, Lumajang, Jawa Timur, di mana puluhan rumah rusak parah. Bahkan terlihat di sini sejumlah rumah terpendam material abu vulkanik, material erupsi Gunung Semeru hingga hanya terlihat bagian atapnya saja. Upaya pencarian korban hilang pun masih terus berupaya dilakukan di lokasi. Udah. Masuk. Dan untuk mengetahui kondisi di lokasi selengkapnya, kita bergabung dengan rekan Oki Arisandi di Kampung Renteng, Lumajang, Jawa Timur. Selamat siang, Oki. Bisa gambarkan kepada kami bagaimana kondisi terkini di sana? Selamat siang, Stefan dan juga pemirsa. Betul, ini kami sedang berada di Kampung Renteng, salah satu kampung dampak paling parah atas erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada Sabtu sore pekan lalu. Kondisi terparah tersebut bisa Anda lihat, Stefani dan juga pemirsa di layar kaca. Seperti ini, banyak sekali pohon-pohon yang sudah tumbang akibat guguran material abu vulkanik pasca erupsi hari Sabtu pekan lalu. Dan ini gambaran di mana rumah-rumah warga yang tersisa hanya terlihat atapnya saja. Seperti yang Stefani katakan sebelumnya, hampir semua rumah yang berada di Kampung Renteng, tempat kami melaporkan saat ini, sudah tertimbun oleh material abu vulkanik dengan ketinggian di atas 1 meter lebih. Tentu hal ini belum seberapa parah jika kita bandingkan dengan tumpukan material abu vulkanik yang ada di dasar sungai di bawah jembatan Perak Gladak yang merupakan penghubung antara Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Malang, di mana di jembatan Perak Gladak tersebut kondisi kedalaman permukaan di bawah jembatan tersebut sedalam 150 meter. Namun informasi yang kami dapatkan terakhir, tumpukan material abu vulkanik atau hasil lahar dingin di bawah jembatan tersebut sudah setinggi 100 meter lebih atau hampir mencapai pondasi teratas maksud kami dari jembatan Perak Gladak tersebut. Otomatis terkait dengan rencana Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa yang akan membangun jembatan darurat nanti memerlukan peninjauan lebih lanjut kira-kira di mana lokasi pembangunan jembatan darurat tersebut yang tentu harus lebih aman dibandingkan dengan saat ini titik jembatan Perak Gladak berada. Dan nantinya terkait dengan jembatan utama pengganti jembatan Perak Gladak yang sudah hancur
terputus akibat erupsi Gunung Semeru pada Sabtu pekan lalu juga sedang digaji oleh Kementerian PUPR dan juga dibantu oleh BBWS Berantas untuk menormalisasi kondisi sungai di sana, Stefani. Oke, kami mendapat informasi bahwa Kampung Renteng juga akan menjadi salah satu lokasi yang nantinya akan ditinjau oleh Presiden Joko Widodo. Ya, betul sekali, Stefani. Kampung Renteng ini juga menjadi salah satu jujukan Presiden Joko, jujukan kedua lebih tepatnya, karena seperti kami gambarkan, Stefani, di sini sudah karena mata lebihnya dari lokasi kami 2 hingga 3 km saja. Baik, mohon maaf pemirsa, tampaknya ada gangguan komunikasi dengan rekan kami, Oki Arisandi di Kampung Renteng yang nantinya akan menjadi salah satu lokasi yang akan ditinjau langsung oleh Presiden Joko Widodo. Sementara itu pemirsa, jembatan Geladak Perak yang menghubungkan wilayah Kabupaten Malang dan Lumajang masih terputus. Jembatan ini menjadi lokasi peninjauan Presiden dan rombongan. Hingga hari ini jembatan Geladak Perak di Kecamatan Pronojiwo, Lumajang masih terputus. Padahal jembatan ini menjadi akses satu-satunya penghubung Kabupaten Malang dan Lumajang. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, petugas berjaga di sekitar jembatan. Putusnya jembatan ini pun menghambat distribusi bantuan kemanusiaan dari Kabupaten Malang. Untuk mengakses jalur alternatif, warga harus memutari lereng Semeru melalui jalur Ranupani. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengirimkan tim relawan dan bantuan logistik ke lokasi bencana erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Tim relawan akan berkoordinasi dengan BPBD setempat membantu korban yang terdampak di penampungan sementara. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberangkatkan bantuan dan relawan kemanusiaan ke lokasi bencana erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Bantuan berupa 50 personel dan bantuan logistik senilai 904 juta rupiah. Nantinya mereka akan membantu para korban erupsi Gunung Semeru selama 6 hari ke depan atau hingga 12 Desember mendatang. Bantuan logistik diantaranya berupa beras dan bahan makanan lainnya, obat-obatan, kebutuhan anak dan perempuan, serta kasur. Bantuan korban Gunung Semeru ini akan dikirimkan secara bertahap. Mencoba membantu saudara-saudara kita dari operasi kemanusiaan ini agar bisa meringankan beban mereka. Dan tentu saja kemarin kita tinggal bilang begini saja dari BPBD, PMI, BUMN, BUMD, Basnas, semuanya bekerja dan hari ini kita kirim. Ada bahan makanan, ada sarung, ada mukena, ada kebutuhan perempuan, ada kebutuhan anak-anak, termasuk 2 tangki dari PMI kita kirim agar bisa standby dan personil-personilnya. Dan pemirsa, kita akan kembali melihat situasi terkini di Sumberwuluh, Lumajang. Tepatnya di salah satu posko bantuan di mana informasinya saat ini Presiden Joko Widodo tengah melakukan peninjauan di posko Sumberwuluh. Sumberwuluh sendiri merupakan salah satu daerah atau desa yang terdampak Semeru atau erupsi Gunung Semeru paling parah. Dan dari informasi yang kami terima saat ini Presiden dan rombongan tengah meninjau posko Sumberwuluh. Posko ini merupakan salah satu pusat bantuan dikumpulkan untuk nantinya akan didistribusikan ke wilayah-wilayah lain yang terdampak erupsi Gunung Semeru. Presiden Joko Widodo juga didampingi oleh sejumlah pejabat terkait. Sebelumnya Presiden Joko Widodo tiba di
Kabupaten Lumajang pada pagi tadi untuk meninjau sejumlah titik terdampak erupsi di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Presiden Joko Widodo juga turut didampingi oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto serta Kapolda Jawa Timur Irjen Polisi Niko Afinta. Selain posko Sumberwuluh, rencananya Presiden juga akan meninjau sejumlah lokasi lainnya, diantaranya Kampung Renteng yang juga merupakan salah satu lokasi terparah terdampak erupsi Gunung Semeru di mana ratusan kepala keluarga saat ini tengah mengungsi. Pemirsa, personil TNI Angkatan Laut memberikan trauma healing kepada warga terdampak erupsi. Trauma healing ditujukan agar warga bisa tetap semangat menjalani aktivitas. Trauma healing diberikan di pengungsian-pengungsian. Semua warga, baik dewasa maupun anak-anak, didampingi oleh TNI Angkatan Laut. Trauma healing dibutuhkan agar rasa takut warga atas kejadian yang menimpa mereka bisa berkurang, sehingga warga tidak lagi takut untuk beraktivitas. Trauma healing akan terus dilakukan mengingat kejadian erupsi Gunung Semeru yang datang di tengah aktivitas warga dan merusak rumah serta lahan pertanian dan ternak warga. Personil TNI Angkatan Laut akan memastikan pendampingan psikologi akan terus dilakukan hingga situasi kembali normal. Pemirsa, Indonesia waspada bencana erupsi gunung berapi. Selain Semeru, Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan DIY juga mengalami erupsi. 3 kali semburan awan panas dan lava pijar terpantau dari petugas BPPTKG. Erupsi Gunung Merapi semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan pemantauan BPPTKG Yogyakarta, Gunung Merapi menyemburkan 3 kali awan panas dan lava pijar sejauh 1.800 meter. Dimulai pukul 16.09, 16.44, dan 17.24. Dengan jarak luncur sejauh 1.800 meter dari atas puncak dan berlangsung selama 160 detik. Namun, petugas masih mempertahankan status Gunung Merapi pada level 3 siaga. Selain awan panas, Gunung Merapi tercatat mengeluarkan 9 kali lava pijar dengan jarak luncur sejauh 1.800 meter mengarah barat daya. Petugas mengimbau warga agar tidak melakukan aktivitas apapun di sekitar lereng Merapi pada radius 5 km dari atas puncak. Selain ancaman awan panas dan lava pijar, warga juga diminta waspada potensi banjir lahar dingin di hulu sungai yang terjadi saat hujan deras tepat di atas puncak. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Tim gabungan berjibaku mengevakuasi warga terdampak banjir di Lombok Barat. iNews yang akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.